Yo minasan, pertarungan Maki melawan kutukan pendendam Naoya masih berlanjut. Noritoshi yang kini tidak memiliki tujuan hidup lantas mengorbankan dirinya sendiri untuk menahan Naoya demi Maki. Sebelum itu, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diceritakanlah, sebelum festival pertukaran Kyoto, ketika Yoshinobu Gakuganji bersekongkol dengan Noritoshi untuk membunuh Yuji, Gakuganji bertanya kepada Noritoshi apa yang perlu dia ingat ketika membunuh seorang shaman yang menjadi musuh. Noritoshi menjawab bahwa musuh harus dibunuh dengan jujutsu untuk mencegah mereka berubah menjadi kutukan setelah kematian. Saat ini, Maki diserang oleh Naoya yang telah kembali sebagai roh terkutuk pendendam. Maki yakin dia berubah menjadi kutukan karena dia membunuhnya dengan tinjunya dan bukan menggunakan energi kutukan. Namun, Naoya mengungkapkan bahwa ibu Maki lah yang mengambil nyawanya, sehingga hal itu mengejutkan Maki. Kutukan pendendam Naoya menambahkan bahwa dia datang ke Sakurajima untuk membunuh Maki dan mengejeknya karena bertarung setengah hati. Tiba-tiba, anak panah Noritoshi menghujani Naoya dengan kekuatan yang dapat menghancurkan. Hal itu memaksanya menjauh dari Maki. Naoya mengatakan bahwa dia membenci teknik kutukan manipulasi darah. Maki pun memuji bantuan itu, tapi apakah Naoya menggunakan intuisinya untuk membidik? Tidak seperti Maki, lokasi Naoya mudah dirasakan, memungkinkan Noritoshi menembaknya dengan panah dari jarak jauh. Naoya melihat putaran anak panah berikutnya saat anak panah itu dilepaskan dari jarak jauh melewati pepohonan oleh Noritoshi. Tapi Noritoshi mengatakan bahwa anak panah tersebut terlalu lambat. Namun hal itu sengaja dimanfaatkan oleh Maki yang mengambil kesempatan di saat Naoya lengah untuk melontarkan kutukan pendendam itu tepat ke anak panah Noritoshi dan berhasil mengenai Naoya. Darah di anak panah tersebut membuat Naoya berhenti bergerak, sehingga Maki bisa menebas tubuhnya. Ketika Naoya mengeluarkan banyak darah, Noritoshi bertanya-tanya apakah Maki berhasil menghabisinya. Naoya yang kini telah berubah menjadi roh terkutuk merasakan rasa sakit dan mengatakan bahwa dia menyesal telah menyakiti begitu banyak kutukan. Naoya berteriak jika dia tidak lagi mempedulikannya. Dan tiba-tiba saja tubuhnya meledak untuk mulai bermetamorfosis. Maki dan Noritoshi menyadari bahwa Naoya adalah rahim terkutuk. Naoya telah mengambil bentuk seperti kepompong dalam upaya untuk berevolusi. Maki menyuruh Noritoshi untuk menembak rahim terkutuk itu karena rahimnya terlalu tinggi untuk dijangkau. Noritoshi mengeluarkan kantong darah dan menggunakan konvergensi pada darah tersebut sebelum menembakkan piercing blood langsung ke rahim terkutuk itu. Noritoshi berhasil menembakkan serangan langsung hingga melubangi kepompong itu dan Naoya tampak berteriak kesakitan saat kepompongnya mulai menghilang. Noritoshi pun merasa lega karena berhasil membasmi kutukan itu di tahapan evolusinya. Ia memikirkan betapa sulitnya menghadapi Naoya jika dia menjadi lebih cepat lagi setelah berevolusi. Namun, asap dan debu menghilang memperlihatkan wujud akhir Naoya yang selamat dari serangan Noritoshi. Kita pun diperlihatkan Naoya yang sekarang jauh lebih kecil dengan bentuk yang lebih humanoid dan wajahnya seperti tengkorak. Maki merasakan niat membunuh Naoya dan memperingatkan Noritoshi, tetapi kutukan yang telah berubah itu bergerak terlalu cepat bagi Noritoshi. Naoya pun menyerang Noritoshi, membuatnya terbang dengan pukulan secepat kilat, menghancurkan beberapa pohon di sepanjang jalan. Naoya mengklaim bahwa Noritoshi adalah sampah dan sama sekali tidak bisa membaca situasi di mana dirinya hanya ingin bertarung melawan Maki. Setelah mengirim Noritoshi terbang, Naoya menyadari bahwa tangannya telah terbakar. Dia lantas memuji Noritoshi karena membatalkan pukulannya dan terbukti memiliki kekuatan sebagai seorang kepala klan. Kita pun diperlihatkan Noritoshi menabrak sebuah gerbang di mana busurnya patah akibat benturan tersebut. Namun, sebagian besar tubuh Noritoshi tidak terluka. Jika saja Noritoshi tidak menahan pukulannya dengan darah, maka kepala dan lengan Noritoshi
akan hancur oleh serangan Naoya tadi. Noritoshi menyadari hal ini, dia pun memutuskan untuk meningkatkan seluruh kemampuan bertarungnya dan mengaktifkan Glowing Red Scale. Naoya kini bergegas menuju ke arah Noritoshi, tetapi Maki mencegatnya. Maki dengan cepat menebas Naoya dengan Split Soul Katana, kemudian Noritoshi menahannya dengan Crimson Binding. Maki mencoba menebas Naoya lagi, tetapi Naoya berputar dengan kecepatan tinggi untuk memantulkan pedang Maki. Maki mengungkapkan kepada Noritoshi bahwa lawan mereka adalah Naoya Zenin. Hal itu mengejutkan Noritoshi karena Naoya masih mempertahankan egonya sebagai kutukan. Noritoshi membandingkan Naoya dengan Rika yang berperilaku lebih seperti roh terkutuk pada umumnya. Maki menambahkan bahwa Naoya masih bisa menggunakan teknik kutukannya, sehingga Noritoshi menyadari bahwa kutukan itu telah menggunakan sihir proyeksi yang tercepat seperti milik Naobito Zenin selama ini. Dengan menggunakan teknik yang disebutkan di atas, Naoya membekukan udara menjadi bingkai animasi dan kemudian menyerangnya hingga menciptakan ledakan yang menghantam Maki maupun Noritoshi. Hal ini memungkinkan Naoya untuk berlari di antara mereka dan terbang ke udara. Noritoshi mempertanyakan apakah Naoya melarikan diri, tetapi Maki mengatakan bahwa kemungkinan besar Naoya sedang mengambil ancang-ancang untuk mempercepat gerakannya. Kita pun diperlihatkan bagaimana tentakel Naoya mundur ke dalam cangkangnya saat ia menambah kecepatan dan langsung terbang di atas air, menyebabkan gelombang besar air di sekitar area yang dilewatinya. Maki dan Naoya tahu persis apa yang akan terjadi selanjutnya, di mana Naoya akan menyerang dengan kecepatan suara. Tapi mereka harus menunggu dan bersiap untuk menyerang balik, persis seperti strategi mereka sebelumnya. Kita pun diperlihatkan bagaimana Naoya mulai bergerak secepat supersonik dengan bagian lancip di atas kepalanya berfungsi untuk membelah udara yang dilewatinya, serta punggungnya yang mengalirkan udara. Di saat Maki mulai berjongkok untuk mengeluarkan Split Soul Katana, ia menyuruh Noritoshi yang mengaktifkan manipulasi darahnya yang mirip dengan senjata gada berduri untuk mundur. Dan saat itulah Naoya secara beringas menghancurkan semua struktur yang dia lewati menggunakan kecepatan supersonik. Naoya bahkan melakukan gerakan melingkar berulang kali untuk membangun gaya sentrifugal. Rupanya tubuh Naoya menggunakan tekanan dorong dan energi terkutuk untuk mengkompresi dan mengeluarkan udara guna meningkatkan daya dorongnya. Naoya bahkan bergerak 3 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Kita pun diperlihatkan bagaimana Naoya menghancurkan area di sekitar Maki hanya dengan efek pergerakan supersoniknya dan langsung menabrak Maki sebelum Maki bisa bereaksi. Tubuh Maki lantas terhempas ke tanah akibat benturan berkecepatan tinggi. Maki telah gagal menghentikan serangan Naoya dan kini terluka parah. Maki bahkan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Naoya pun berdiri penuh kemenangan atas Maki dan mengejeknya karena lemah, mengatakan bahwa dia tidak percaya pernah kalah dari Maki. Terbakar rasa bangga atas kekuatan barunya, Naoya langsung menyombongkan diri bahwa dia tidak dapat mengingat kapan dirinya lebih lemah dari Maki. Dengan cara yang sama, seperti orang dewasa yang tidak mengingat bahwa mereka pernah menjadi tidak berdaya seperti anak-anak. Namun, Maki mengejek Naoya karena Naoya tidak pernah menjadi dewasa. Naoya membalas dengan mengungkit Mai untuk memprovokasi Maki. Saat itulah Maki melompat untuk langsung berdiri. Bersamaan dengan itu, Noritoshi yang berlari mendekat kini melemparkan sisa anak panahnya ke lengan Naoya. Karena kesal dengan campur tangan Noritoshi, perhatian Naoya teralihkan cukup lama hingga Maki mengusir dengan tendangannya. Noritoshi menyerang dengan lebih banyak darah untuk menjauhkan Naoya dari Maki, sehingga membingungkan roh terkutuk itu. Naoya tidak mengerti dari mana Noritoshi mendapatkan amunisi dari sejumlah darah sebanyak itu. Tapi, dengan cepat pula Naoya menyadari bahwa Noritoshi telah mensirkulasi darah dan memasukkannya kembali ke dalam tubuhnya. Metode ini memang membuat Noritoshi tidak akan kehabisan darah, namun sangat melelahkan untuk Noritoshi. Naoya lalu mengatakan bahwa Noritoshi sedang menuju kematian.
Noritoshi pun bergerak untuk melindungi Maki karena mereka tidak bisa kehilangan Maki sebagai petarung yang diperhitungkan dan menyuruhnya melarikan diri dari koloni. Maki menolaknya dan mengatakan bahwa Noritoshi akan mati. Noritoshi mengingatkan jika mereka hanya akan mati berdua kalau terus seperti ini. Apalagi organ dalam Maki sudah terluka parah. Noritoshi mengingatkan jika itu bukan hal yang bisa dipulihkan hanya dengan istirahat. Maki berteriak mengatakan bahwa dia dapat pulih dengan cepat jika dia memberinya waktu 5 menit saja. Noritoshi menanyakan bagaimana kemungkinan kemenangan mereka. Maki menjawab 8-2. Noritoshi langsung paham jika 2 itu adalah dirinya. Maki mengingatkan agar Noritoshi tidak mati dalam 5 menit itu. Noritoshi akan mencobanya, atau lebih tepatnya dia merasa seolah hidupnya tidak penting lagi. Mau itu hidup atau mati. Noritoshi setuju untuk menangkis Naoya dengan segala yang dipertaruhkan. Kita pun diperlihatkan bagaimana Naoya memulai serangannya dengan mendekat menggunakan kecepatan supersonik. Bersamaan dengan itu, Noritoshi mengaktifkan manipulasi darahnya untuk membuat pagar penghalang yang langsung ditabrak oleh Naoya. Meskipun Naoya sedikit terluka, ia langsung menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan lokasi Maki yang menurutnya telah menghilang. Naoya mengatakan jika Maki sama seperti Toji dan memfokuskan serangannya pada Noritoshi. Di saat yang sama, Noritoshi sempat berpikir bahwa kecepatan Naoya memang tidak tertandingi, tapi ketahanannya jauh lebih kuat dibanding kutukan Hanami. Wujud saat Naoya masuk ke dalam cangkangnya itu seperti kura-kura ketika telah mencapai kecepatan maksimal. Mungkin ketahanannya memuncak saat dalam wujud itu agar tidak hancur akibat kecepatannya sendiri. Sebaliknya, dengan Binding Vow, Naoya biasanya tidak setangguh itu. Dengan kata lain, Naoya saat ini bisa diserang dengan darah dari pengendali darah yang juga menjadi racun bagi arwah terkutuk. Kita pun diperlihatkan bagaimana Naoya yang sudah terkena efek serangan Noritoshi kini masih membuat Noritoshi terkena serangan yang brutal dengan terus menghajar Noritoshi secara berulang-ulang. Tapi Noritoshi mencoba memanfaatkannya dengan gerakan besar yang menurutnya tidak diharapkan oleh Naoya. Pertama-tama, Noritoshi menyerang sembarangan dengan menyemprotkan darah dari mulutnya, kemudian memasukkan darah itu ke saluran udara Naoya. Noritoshi sadar bahwa dirinya sudah kehilangan banyak darah. Jadi, dia akan berusaha sebisanya agar tidak ada lagi darah yang keluar dari tubuhnya. Noritoshi pun mengaktifkan Piercing Blood untuk menyerang bekas semprotan darahnya. Noritoshi benar-benar tidak mempedulikan dirinya sendiri. Dia sudah siap mengorbankan nyawanya karena dia merasa tidak punya rumah untuk kembali. Kita pun diperlihatkan suatu hari Noritoshi menemukan ibunya dengan keluarga baru, termasuk seorang suami dan anak. Mereka tampak bahagia, tetapi Noritoshi merasa dirinya tidak pantas berada di tengah-tengah mereka. Noritoshi merasa seolah-olah dia telah gagal menciptakan tempat untuk ibunya di dalam klan Kamo. Tapi sekarang justru dia sendirilah yang tidak punya tempat tujuan. Noritoshi lantas kembali diserang secara membabi buta oleh Naoya hingga Noritoshi percaya bahwa hidupnya paling baik digunakan sebagai pengorbanan untuk melayani rekan-rekannya agar mereka bisa membakar nyawa mereka di atas abunya. Sebelum kehidupan Noritoshi benar-benar berakhir, tiba-tiba saja ada 2 pendatang baru yang tidak dikenal dan berpenampilan unik telah muncul di tengah-tengah pertarungan. Mereka menangis dan berteriak tentang gulat sumo dan katana. Siapakah mereka minasan? Musuh atau kawankah itu? Kita lanjut saja ke video selanjutnya ya. Dah.